Apa yang abang inginkan sudah terlaksana. Bayi kita sudah tidak ada, Bang. Seumur hidup saya dibohongi. Jadi saya tidak butuh kamu, dan tidak butuh tempat ini. Memang kenapa kalau sampai dia tahu? Kenapa kita mesti takut sama dia? Ini rumah saya. Rumah kita. Kamu pergi dari rumah saya. Saya tidak suka melihat kamu di sini. Kalau lu terus terang kayak gini, teman-teman juga semua bakal ngejauhin lo, Nay. Lu tuh udah berubah. Berubah, tau nggak? Sana! Ini adalah suatu ujian yang sangat berat. Seandainya memang dia harus pergi, ikhlaskan. Biasa bicara seperti itu. Maksud saya munafik seperti itu. Anda siapa? Kamu benar-benar membuat saya panik, tahu? Kenapa? Kenapa kamu bisa senekat itu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya bingung. Tadi saya ngeliat Papa tersenyum. Saya berusaha ngejar, tapi kemudian Papa hilang lagi. Sepertinya ada sesuatu yang menarik saya jauh. Yang menarik saya begitu jauh. Saya nggak tahu. Saya bingung. Jangan gitu lagi, Naya. Jangan tinggalkan saya, Naya. Lebih baik saya mati daripada kamu ninggalin saya pergi. Suster, biarkan saya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ra, Nggih. tidak sholat taraweh. Bukannya malam ini malam pertama bulan Ramadan? Belum, Doro. Puasa memang sudah dekat, tapi belum kok. Hati ibu pedih sekali kalau mengingat bulan Ramadan. Ibu dan bapak selalu puasa bersama. Walaupun hanya mengikuti tradisi, belum mendalami agama. Tapi bapak tidak pernah keluar kota. Karena kami selalu buka puasa dan sahur bersama. Tapi Sekarang apa? Nun sewu, Ndoro. Kamu kangen sama suamimu? Jangan mimpi kamu. Hera. Nun sewu, Ndoro. Jangan mentang-mentang kamu puasa dan sholat ya. Kamu pikir bisa melawan saya? Nun sewu, Ndoro. Apa? Lilian? Hah? Arwan, saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih. Tadinya saya kira saya bisa menghadapi kepergian ini. Ternyata saya salah. Saya tidak setegar apa yang saya harapkan. Insya Allah, kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi juga penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau kita memasuki bulan suci Ramadan dengan ikhlas, insya Allah semua ujian dan cobaan akan menjadi ringan. Kedekatan kita dengan Allah tergantung kepada kita. Sejengkal kita mendekatkan diri kepada Allah, dan seakan Allah sedepa mendekati kita. Kalau kita berjalan melangkah mendekati Allah, seakan-akan Allah akan lari menjemput kita. Saya tahu kamu telah menemukan Allah dalam hidup kamu. Kamu telah menapak jalan yang lurus. Jalan yang tidak tampak, tapi itulah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah melangkah dengan iman. Allah pasti akan memberkati hidup kamu. Amin. Halo bos. Ya, Apa kabar bos? baik-baik. Ini teman saya yang pernah saya ceritakan. Jadi kalian mau pinjam dengan jaminan kepercayaan.
bunganya 7,5% untuk 1 bulan. Bagaimana? Setuju? Kan saya udah pernah cerita sama bos, kalau dia ini anaknya Pak Imran. Bapaknya boleh konglomerat. Tapi masalahnya apakah teman kamu ini sanggup dan setuju untuk membayar bunga seperti itu atau enggak? Saya mau bantu. Tapi ini semua karena saya sudah kenal baik dengan kamu. Saya bisa bantu. Kapan saja kamu memerlukan uang itu, kamu bisa datang ke saya. Ternyata kamu punya nyali gede juga. Dan saya yakin, suatu saat nanti, kamu akan lebih besar dari temanmu ini. Apa yang gue bilang? Jamin nggak? Kita pasti berhasil, men. Selamat siang, Pak Rusli. Selamat siang, Bu. Sekarang waktunya Pak Rusli untuk istirahat ya, Bu ya. Bang, saya harus kembali ke kantor. Nanti saya kembali lagi ke sini ya. Saya pasti ke sini. Ya. Permisi, suster. Hati-hati, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya, gue ada tekad. Gue harus mengakhiri hidup gue dengan cara seperti ini. Gue emang orang paling gak berguna hingga ini. Udah jadi banci. Miskin lagi, aduh. Ini kalau banci papan atas, ini papan bawah kayak papan penggelesan. Aduh, tinggi banget lagi. Ini kalau cantik, ini nggak cantik, jelong. Jadi, gue mau bunuh diri aja. Semua orang nggak ada yang mau jadi pacar gue. Masih jauh gak ya? Punya, gue harus mati sekarang juga. Sebagai kenang-kenangan, mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat bagi yang menemukannya. Dan untuk yang terakhir kali pula, aku ingin bergoyang. Ada orang nggak ya? Aduh. Goyang dulu. 1, 2, aduh. 1, 1,5, 2, 2,5. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Aduh, kok gue malah nyanyi. Aduh. Selamat tinggal semua. Selamat tinggal Reza. Selamat tinggal Ira. Oh my God. Ma! Untung gue bisa berenang, kalau nggak bisa mati gue. Aduh, tolong kayak orang. Aduh, nggak ada orang apa? Perahu, tolong. Aduh.
Aduh, saya betul-betul udah putus asa. Benci saya. Naya udah nggak bisa dikendaliin lagi sekarang, Mak. Coba Mak lihat aja. Ini handphone ini dia kan nggak pernah tinggal. Sekarang dia tinggal, saya tahu kenapa. Supaya saya tidak bisa menghubungi dia. Dan ini akibat dari cinta buta dia pada si Iman itu. Yang membuat dia lebih dalam lagi terperosok dalam kesesatan. Hah! Makanya, Neng. Neng berdoa kepada Allah. Allah itu maha mengetahui, maha pengasih. Allah akan membimbing Non Naya ke jalan yang benar. Apalagi kalau Neng mau ibadah, puasa di bulan Ramadan. Yang nggak lama lagi akan datang. Mak tahu nggak? Saya tidak mau sholat. Saya tidak mau puasa. Dan saya tidak mau berdoa. Kenapa? Nyebut, Neng. Allah itu maha mengetahui, maha pengasih. Mak. Kalau Tuhan itu maha mengetahui, tentunya dia tahu dong. Pada saat saya susah, pada saat mulai dari saya melahirkan, membesarkan, mendidik Naya. Mak tahu saya menjadi orang tua rangka bagi Naya. Saya jadi ibunya. Saya juga berperan sebagai bapaknya. Dan kalau yang namanya Tuhan itu maha mengetahui, dia tentunya tahu apa yang saya perlukan dan dia akan beri sebelum saya minta. Itu namanya maha mengetahui. Aduh. Kalau saja bapaknya Naya ada di sini sekarang, tentunya nggak seberat ini yang saya rasakan. Ada teman saya untuk berbagi. Tidak semuanya masalah saya selesaikan sendiri kalau bapaknya ada. Setahu emak, Neng kan benci sama papanya Non Naya. Mak nggak tahu ya. Cinta saya kepada Naya, anak saya yang cuma satu-satunya itu dan yang paling saya cinta, jauh lebih besar daripada rasa benci saya kepada laki-laki yang pernah saya cintai dulu, bapaknya Naya. Saya jauh lebih cinta Naya daripada rasa benci saya kepada bapaknya itu. Saya benci laki-laki itu. Benci saya. Man, bangun yuk. Man, nungguin di rumah. Mama saya nungguin di rumah, Iman. Naya, jangan tinggalin saya, Naya. Mana? Naya, apa kamu udah meninggal, Naya? Udah nggak ada. Ayo, jangan tinggalin saya di sini sendiri, Naya. Naya, jangan tinggalin saya. Naya. Lu mau kemana? Naya, tolongin aku. Udah, biarin aja, Man. Ntar dia juga akan balik kembali kok. Oke. Kalau udah nggak kembali lagi gimana, dah? Udah nggak kembali gimana, dah? Kalau nggak kembali gimana? Jangan lu hantuin diri lu dengan ketakutan yang nggak beralasan, men. Udah, biarin aja. Semuanya akan beres, Man. Dam, tolongin gue, Dam. Tolongin. Gue butuh barang itu, Dam. Barang lu, Dam. Gue butuh, Dam. Gue butuh barang. Itu barang mahal. Gua bisa bangkrut kalau semua barang yang gua punya hanya gua kasih buat lu dan Naya. Jangan takut, Dam. Duit. Gue punya, Dam. Nih, pegang. Ambil semuanya. Kalau kurang, gue tambahin. Besok. Oke. Sekarang Gua butuh bukan barang. maksud gua itu terlalu perhitungan sama lu. Tapi lu lihat. Ini bukti, Man. Hah? Ini bukti. Coba lu bayangin. Kalau orang yang sudah kecanduan, dia nggak peduli. Mau ngasih uang berapa aja. Tolong barangnya. Coba lihat. Iya, Dam. Tolongin gue barangnya. Gue butuh. Coba lihat. Iya. Kalau kita terjun ke bisnis ini, men. Iya, Dam. Barangnya, Dam. Oke. Coba. Saiki suaminya si Marni sudah ikut jadi tumbal. Kesempatan kamu untuk menghancurkan cintanya Iman pada Naya semakin gede, Nduk.
kowe ojo lali. Bulan puasa wis cedak. Kalau sampai si Iman puasa dan sholat, kita bisa kalah. Jadi kowe mesti gasek. Ada apa, Pak? Sepertinya wanita ini pingsan, Pak. Kalau ketemu alamatnya, biar saya antar pulang ke rumahnya. Kasihan dia dan orang tuanya. Lapor polisi aja, Pak. Jangan, ya. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan orang tuanya karena anak saya seusia dengan dia. Alhamdulillah, Neng. Non Naya sudah sadar. Dia sadar, tapi dia seperti orang tidak punya daya lagi, Mak. Hidupnya sudah hancur sekarang. Halo, Iman? Iman, kenapa kamu masih terus mengganggu anak saya, Naya? Tega kamu menghancurkan dia. Hah? Jangan bicara cinta sama saya. Saya tidak mau dengar. Anak saya hancur karena kamu. Saya nggak mau dengar itu. Gue kerjain dia. Gue paling sebel sama orang yang males. Tunggu bentar ya. Ngapain sih? Gak bangun-bangun nih orang gila, tidur pemati. Maaf ya, Mas. Buat Mas terganggu. Silakan teruskan tidurnya. Kita gue kan bau banget. Udah makan aja. Ini buat kucing. Cari ujung kulon gak ketemu. Saya sudah tidak sanggup lagi melihat kamu seperti ini, Naya. Tidak sanggup lagi. Kamu pernah nggak sih bayangin? Kalau kamu tadi malam pingsan di jalan, hah? Bukannya hanya membahayakan kamu, tapi juga membahayakan orang lain. Naya, saya minta kamu menjalani hidup yang normal mulai hari ini. Jadi Mama mau Naya jadi anak yang sempurna. Kamu dengar, Naya, ya?
Kamu dengar omongan saya betul-betul. Selama kamu masih tinggal di rumah ini, masih hidup dengan saya, kamu harus ikuti semua peraturan saya. Mengerti kamu? One day I fly away. Naya akan terbang jauh, jauh dan gak akan kembali lagi. Mama lihat aja nanti. Lihat. Jauh, jauh, tinggi, tinggi, terbang. Hai Iman, pasti kamu lagi bingung karena Naya nggak masuk kuliah, terus kamu nggak bisa ngubungin dia kan? Sorry, bukan maksud saya mau nyampuri urusan kamu, tapi sebagai orang yang pernah dekat dengan kamu, saya prihatin deh melihat kelakuan kamu belakangan ini. Kamu itu ternyata melihat cinta pelan-pelan ya, Man? Cinta itu kan seharusnya memberikan semangat hidup. Bukannya malah menggerogoti optimisme kamu yang selama ini mewarnai hidup kamu. Kayaknya si Naya itu bukan jodoh kamu deh. Dia itu nggak bawa hoki. Cukup! Kamu nggak berhak ngomong begitu tentang Naya. Dia adalah jodoh saya. Karena dia, saya masih bertahan untuk hidup. Sekali lagi saya dengar kamu menjelek-jelekan tentang Naya, saya nggak segan-segan untuk menghancurkan kamu. Kita lihat siapa yang akan hancur. Yang pasti bukan saya. Oh. Mbak Wita apa kabar? Alhamdulillah, baik Naya. Mbak mau menyampaikan kalau dosen-dosen semuanya khawatir tentang kamu. Mereka khawatir tentang masa depan kamu. Buat apa mikirin masa depan? Kalau masa kini udah berantakan. Mbak tahu, pikiran kamu pasti sedang ruwet. Mbak ingat, kamu ingin sekali memperdalam soal agama dan ingin tahu banyak tentang Allah. Sekarang adalah saat yang paling tepat untuk mempelajari soal agama. Apalagi besok sudah mau puasa. Nah ya, gimana kalau malam ini kita terawih sama-sama? Kalau kamu belum tahu bacaannya, kamu bisa ikuti saja gerakan Mbak. Ya? Insya Allah kamu akan terbawa oleh suasana khusyuk. Dan itu adalah awal yang paling baik untuk sholat. Insya Allah, Allah akan mengatasi kesulitan kamu. Udah deh nggak usah ngomongin Tuhan. Saya hanya butuh iman. Percuma Mbak. Percuma Mbak mengajak Naya untuk mempercayai Allah. Karena sekarang Naya sudah bertuhan kepada narkoba. Assalamualaikum, Naya. Hei, Mbak Wita. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Mau minum apa? Kopi, teh? Nggak usah, Naya.
Naya, kan baru beberapa jam yang lalu kita bicara di telepon. Masya Allah Naya, kamu kok jadi pelupa kayak gini? Itu pasti sebabnya kamu pakai obat-obatan itu, iya kan? Enggak. Saya nggak pakai apa-apa kok. Naya, kamu pasti pakai obat-obatan itu kan? Pergi. Pergi! Saya paling gak suka orang bermuka dua. Kamu pembohong sama saya seperti mereka. Pergi! Saya paling tidak suka orang. Naya, silakan duduk. Naya, masuk kamu. Masuk. Masuk kamu. Kamu betul-betul bikin malu. Sekarang jangan kemana-mana. Diam di situ. Wita, saya pikir pulang saja dulu. Karena kelihatannya Naya kurang sehat. Saya sudah tahu apa yang dialami Naya, Bu. Sebaiknya Naya dibawa ke dokter. Kamu jangan sekali-sekali ngajari saya, Wita ya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk anak saya. Dan saya paling tahu soal Naya. Saya sudah bawa dia ke dokter. Tapi tidak ada hasilnya. Karena Naya tidak merasa sakit. Semua sia-sia. Sebenarnya saya sendiri sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya udah gak ngerti lagi. Maaf, Bu. Sebaiknya usaha itu diiringi dengan doa. Setiap habis Ibu sholat, Ibu mohon pada Allah untuk kesembuhan Naya, Bu. Kamu mengajari saya sholat. Sholat tidak membantu saya apa-apa. Kamu tahu apa yang membuat saya bisa bertahan hidup sampai dengan hari ini? Kerja. Kerja. Dan terus bekerja. Cuma itu. Cuma itu yang bisa membuat saya bisa mendidik Naya, menyekolahkan dia, membesarkan dia. Bukan sholat. Bukan sholat. Coba saja Ibu lakukan sholat. Insya Allah, Allah akan memberkati Ibu dan Naya. Percuma, Bu. Coba capu Ibu udah tidak jalan. Udah mandek. Buktinya, si Imaniku masih mencintai si cewek brengsek itu. Mbok ya kamu itu sabar, Tonduk. Ibu iki bukan tukang sulap. Jangan kamu bilang coba capu ibu mandek. Wong dua-duanya sudah kena madat. Kamu pikir bukan ibu yang coba capu mereka, ha? Madat si Madat, Bu. Cuman yang saya mau kan si Imaniku larinya ke saya. Mulane tak kandani. Kamu mesti sabar, yo. Sabar, sabar. Saya ini udah capek loh, Bu. Sabar. Saya mau hasilnya. Kalau enggak, saya mau bunuh diri aja. Kamu jangan bicara seperti itu. Ibu gak suka. Kalau kowe mati, siapa yang mendapat warisan dari si Marti dan suaminya? Panti asuhan, toh. Wes, toh. Wong dua-duanya sudah kena madat. Itu berarti mereka jauh dari Tuhan. Nggak kenal Tuhan lagi. Wong madat, koncone setan. Wes, Ibu tak garap lagi. Sini, ikut Ibu.
Apa saya sudah merusak hidup kamu seperti yang mama kamu bilang sayang? Saya nggak sejahat itu. Mana mungkin saya tega menyakiti kamu. Karena kamu adalah bagian dari hidup saya. Kalau saya menyakiti kamu berarti saya menyakiti diri saya sendiri. Neng, maafin emak ya Neng ya. Emak bukannya mau ngajarin. Besok kan puasa. Supaya lebih afdol lagi, kita sholat. Apalagi kita bangun kalau malam, sholat tahajud. Apapun permintaan kita, Allah selalu mengabulkan, Neng. Mak, nggak bosan. Ngomong yang sama terus setiap tahun. Setiap mau menjelang Ramadan pasti mah ngomong itu juga sama. Capek, saya mah tahu sendiri kan sejak suami saya tuh gini gila. Saya udah nggak percaya gitu-gitu. Bodoh. Capek udah mah. Capek pusing saya pusing. Apa nggak ada omongan lain lagi selain itu?